Assalamualaikum Sobat Mulia Arsitek. Kali ini kita sedang berada di Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta. Dan kebetulan saat ini kita sedang berada di salah satu rumah proyek Mulia Arsitek. Pembangunan berupa rumah tinggal. Proyek ini sebenarnya sudah selesai pada akhir bulan Desember tahun lalu, yaitu tahun 2024. Dan saat ini sudah ditempati oleh klien kami beserta keluarganya. Salah satu keunikan dari desain ini adalah tanah ini berada pada kontur tanah miring yang tanahnya naik ke atas. Kemudian kita merefleksikan diri untuk membentuk tanah sesuai leveling yang kita inginkan dengan cara cut and fill. Sebagian kita cut dan sebagian kita isi kembali tanahnya pada posisi-posisi tertentu yang membutuhkan tanah kembali. Nah, salah satunya di sini. Di sini kita manfaatkan garasi sebagai garasi tamu. Garasi tamu ini kita cut dan kita alihkan tanahnya ke tempat lain untuk mengisi tanah-tanah rongga-rongga yang kosong, dan kita manfaatkan garasi ini sebagai garasi ruang tamu. Dengan luas tanah 1000 meter persegi ini kurang lebih, kita membangun bangunan di atas tanah ini sebesar 250 meter persegi kurang lebih dengan 3 kamar dan 2 kamar mandi. Kita gunakan bangunan ini semaksimal mungkin. Kemudian selanjutnya kita masuk ke di sini. Ini adalah kontur alaminya. Kontur alami tanahnya memang seperti ini, miring. Kita tinggal memberikan sebuah bucket frame dan di tengahnya kita isi dengan taman. Taman di sini berfungsi untuk memperhijau, memperrindang dari bangunan ini menjadi suatu tampilan fasad yang menarik juga. Oke, sahabat mulia arsitek, saat ini kita sedang berada di depan pintu utama rumah ini, di mana rumah ini pintu utamanya ditutup oleh pintu besar ini. Di dalamnya kita akan masuk menuju ke tangga, karena memang aksesnya ini di atas, rumah bangunan utama itu di atas, jadi kita harus menapaki dari tangga utama ini. Tangga ini lumayan besar ya, karena memang ini digunakan untuk teman-teman, saudara-saudara kita jika kita mau mengajak ke rumah. Nah, kita step jalan naik ke atas. Nah, di sini kita ada railing-railingnya. Kisi-kisi ini berfungsi sebagai, selain sebagai penghias, juga sebagai permainan bayangan, sedikit memberikan sun shading juga. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini tadi kita masuk ke salah satu jalan umumnya. Nah, kalau untuk klien kita secara privat, kita bisa masuk lewat sini. Di sini adalah garasi. Nah, di garasi ini cukup luas ya. Bukaannya ini sekitar 6 meter. Sehingga untuk memungkinkan masuk 2 mobil kendaraan. Kita masuk yuk. Nah, di sini tempat klien kita untuk meletakkan kendaraannya, ada mobil, ada motor. Nah, di sini nanti ada tangga. Untuk apa tangga ini? Tangga ini akses pribadi dari klien kami, pemilik rumah ini, ketika naik dari garasi menuju rumah tinggal, rumah utama. Nah, di sini ada sedikit unik juga, karena di sini ada batu tempel, batu alam. Ini juga menghiasi nanti di garasi ini sebagai aksen juga. Untuk itu kita naik, di sini pegangannya railingnya dari hollow. Kita menaiki tangga, kita ke atas, menuju ke atas. Di sini kita mulai ke salah satu penampakan utama dari bangunan ini. Kalau tadi kita masih di bawah, nah kita ada di level step selanjutnya. Nah, salah satu spesialnya dari bangunan ini adalah karena ada 2 leveling, speed leveling, di mana ada bangunan di bawah dan di atas. Di bagian garasi ini kita berikan suatu pelindung atap sekaligus adalah pintu masuk keluar dari garasi menuju bangunan utama. Nah, bentuknya seperti ini. Atap transparan, ini menggunakan fiber. Ini berfungsi sebagai pencahayaan juga,
tapi juga untuk melindungi air hujan untuk masuk ke garasi. Oke, pada bagian ini selanjutnya kita masuk dari garasi ke bangunan utama. Kita dibatasi oleh satu tempat, yaitu di sini. Di sini ada koral putih. Nah, fungsi dari batu koral ini sebagai pintu masuk menuju ke bangunan utama adalah untuk menyaring, karena kita tahu di bawah ini adalah tanah lempung atau tanah liat yang dia cenderung ketika diinjak itu membuat kotor kaki kita. Nah, di sini fungsinya adalah alas untuk melindungi dari tanah liat. Saat ini kita sedang berada di depan, tepat di depan pintu utama dari sebuah bangunan rumah ini. Nah, kita akan berjalan-jalan sedikit di luarnya. Nah, ini tampak fasadnya. Masih di bawah ini ada koral-koralnya untuk melapisi tadi. Nah, di depan ini kita ada dua jendela. Dua jendela ini nanti langsung menghubungkan ke ruang tamu. Nah, ini ada yang unik di sini batanya. Batanya ini kita seminimalis mungkin, serapi mungkin, dan segaris lurus. Kenapa garis lurus? Ini karena memang kayaknya menginginkan sebuah kesimpulan. Dan ini jangan disamakan dengan bata ekspos biasa, karena ini cuma bata tembal, jadi tidak mempengaruhi untuk perkuatan dari struktur batanya itu sendiri. Di bawah ini kita berikan pen box, di mana nanti di sini akan ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan yang menghiasi. Lalu nanti ada sedikit pemanis, yaitu adalah lampu sorot yang menyorot pada bangunan tembok batu tempel ini. Nah, kemudian penampakan di sebelahnya lagi ini adalah full jendela. Walaupun di jendela ini nanti langsung di dalamnya adalah sebuah kamar master bedroom, kamar tidur utama untuk klien kami. Di sini ada pintunya. Tepat di depan pintu itu adalah teras tempat bersantai kalau misalnya di sore hari pengen ngopi sambil melihat pemandangan di depannya. Nah, sangat mantap bukan? Balik ke pintu utama. Pintu utama ini terbuat dari aluminium yang besarnya hampir setinggi plafon. Di sini karena akses utama, jadi memang desainnya kita super besar supaya terkesan mewah, dan ini hitam elegan. Oke, kita masuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Nah, kita saat ini sedang berada di ruang tamu. Lampu di tengah ini yang menjadi center of point-nya. Nah, kita silakan duduk dulu. Nah, cukup nyaman. Di sebelah sini ada jendela 2. Nah, di belakang ini juga terdapat wall panel motif kisi-kisi. Saya akan memperlihatkan sesuatu. Di bagian ruangan ini ada terdapat 2 ruangan yang memisahkan antara ruang tamu dan ruang keluarga. Nah, ini ada skat ini yang memisahkan ini. Suatu saat kalau misalnya memang ada acara-acara keluarga gitu, arisan, lebaran, idul fitri itu, nah ini tuh bisa kita buka. Jadi ini kita bisa geser. Jadi kita menyatukan satu ruangan ini luas antara ruang keluarga dan ruang tamu menjadi satu ruangan yang bisa digunakan acara besar. Nah, cukup menarik di sini. Ruang keluarga ini yang akan menyatukan antara 2 kamar anak dan 1 kamar utama. Di sini tempatnya mereka berkumpul untuk beraktivitas bersama. Kemudian di sebelah sini juga ada cat room. Cat roomnya unik ya. Di sini ada kacanya, di mana kaca ini kita nanti bisa lihat kucingnya. Ada kucingnya, 5 kucingnya. Jadi kita bisa berinteraksi dengan kucing juga sambil bermain-main dengan kucing. Kemudian saya akan menunjukkan beberapa tempat. Ini adalah kamar utamanya. Nah, biar nggak terlalu panjang, bagian berikutnya kita lanjut di part 2 ya. Karena di sana kita bakal bahas bagian interior yang lebih detail, mulai dari kamar utama, inner court, dan yang lainnya. Selesai masak, tinggal digedok. Wah, sudah masak, kita tinggal makan. Mantap bukan? Terima kasih sudah menonton. Nantikan kelanjutan selanjutnya hanya di channel Mulia Arsitek Kontraktor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.